Shalom saudara, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah kata yang sangat kita kenal dan selalu kita ingat saat Natal berlangsung. Tetapi sesungguhnya ini tidak semata-mata menyangkut dan berbicara di dalam momentum Natal, melainkan bicara dan menyangkut kehidupan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kata yang akan kita pelajari pada sore hari ini yaitu kata Immanuel. Dan kita semua tahu bahwa artinya God is with us. Tuhan beserta kita. Ini muncul pertama kali dalam perjanjian baru di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23. Ketika kelahiran Yesus Kristus diberitakan pertama kali kepada Maria, ibu dari Tuhan Yesus itu. Ada di dalam ayat 23, saya akan baca kepada saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebuah kilas balik perlu kita dalami sebetulnya saudara. Kenapa ada pernyataan akan penyertaan Tuhan kepada orang Israel di masa awal dari perjanjian baru ini. Atau di masa awal di mana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi. Kalau kita kilas balik ke belakang, kita mundur di masa perjanjian lama, Alkitab kita menyatakan bahwa pewahyuan terakhir di masa perjanjian lama itu adalah pada kitab Maleakhi. Setelah itu terjadi, maka tidak ada lagi pernyataan Tuhan kepada bangsanya, kepada umat pilihannya. Sampai di mana malaikat mendatangi Maria dan berkata kepadanya, engkau akan mengandung dan bayi yang akan engkau kandung itu namakan dia dengan Immanuel. Rentang waktu antara kitab Maleakhi dengan peristiwa malaikat hadir di depan Maria dan menyampaikan soal Immanuel ini kurang lebih 400 tahun. Kalau istrimu tidak berbicara kepadamu, Anda pasti merasa tidak nyaman berada di rumah. Demikian suami tidak bicara kepadamu. Hal yang seperti itu, orang yang terdekat dengan kita mendiamkan kita, kita pasti akan sangat tidak merasa nyaman. Apalagi 400 tahun setelah Maleakhi memberitakan pesan profetik, tidak ada lagi penyataan-penyataan Tuhan. Tidak ada nabi yang diangkat, tidak ada nabi yang diutus. Anda tahu di dalam sejarah masa intertestamental yang 400 tahun ini, itu penuh dengan gejolak politik dan gejolak sosial dialami oleh orang-orang Israel yang ada di Palestina di masa itu. Kenapa? Karena mereka secara bergantian berada di bawah kekuasaan penjajahan. Dari Romawi, Yunani, bergantian saudara. Siapa yang berkuasa di masa itu akan mencaplok daerah Palestina dan menguasainya. Mereka berada di dalam penjajahan. Kita semua tahu bangsa kita pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah oleh Belanda. Dan kita kehilangan kemerdekaan. Tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa bebas beraktivitas. Lama-kelamaan orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan ini akhirnya kehilangan harapan. Karena mereka berpindah dari satu penjajah kepada penjajah yang lain. Mereka berpindah dari satu aturan kepada aturan yang lain. Hidup mereka dikendalikan oleh siapa yang menguasai wilayah itu. Mereka kehilangan harapan. Waktu 400 tahun itu bisa menghasilkan 4-5 generasi saudara. Orang kalau sudah hidup, ya sudah yang penting hidup ajalah. Daripada berada di bawah kendali kekuasaan dan otoritas para penjajah yang bertindak sewenang-wenang. Menjalani hidup, kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Bahkan mereka beribadah hanya menjalankan ritualnya saja. Bahkan mungkin mereka kehilangan esensi dari ibadah itu. Rasanya itu sudah tawar hati. Tiba-tiba 400 tahun kemudian, di dalam situasi tanpa harapan itu, terbukti Tuhan tidak melupakan umatnya. Ini loh,
Ini poin yang sangat penting bagi kita sore hari ini. Mungkin Tuhan diam di dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan tidak langsung memberikan reaksinya atas pergumulan-pergumulanmu. Tapi bukan berarti Tuhan mengabaikan saudara. Ya, 400 tahun. Bagaimana kalau Tuhan mengabaikan saudara 300 tahun? Atau 200 tahun? Atau Tuhan mengabaikan dan mencuekkan saudara 50 tahun? Ini 400 tahun, saudaraku. Akhirnya Tuhan menyatakan dirinya kembali. Melalui siapa? Anaknya. Siapa? Lahir melalui Maria, yaitu Yesus Kristus. Dan tegas sekali malaikat ini berkata kepada Maria, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. God is with us. Artinya, walaupun seolah-olah Tuhan diam selama ini, Tuhan hendak memberitahu kepada umat pilihannya bahwa dia tidak meninggalkan mereka. Buktinya apa? Buktinya dinyatakan dengan sesuatu yang terlihat. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus menjadi sama dengan manusia. Bukti bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Ini juga menjadi bukti yang sama dalam iman saudara sore ini. Bahwa seperti apapun Anda merasa sendirian, dengarkan baik-baik. Dari sisi Tuhan mau memberitahu kepada saudara, God is with us. Tuhan menyertaimu. Mungkin Anda tidak merasa bahwa Tuhan ada, tapi dia ada sesungguhnya. Menolongmu nyatanya ketika engkau sedang berada di dalam masalah. Engkau berada di dalam pergumulan. Coba lihat saudara. Mungkin Anda tidak bisa melihat Tuhan, tapi engkau bisa bertahan. Engkau bisa survive. Itu karena penyertaan Tuhan. Ini yang seringkali kita lupakan. Saat kita bergumul, saat kita merasa sendiri. Kita melupakan Tuhan tidak ada karena dia tidak terlihat. Tuntutan manusia yang seperti ini saudara-saudara. Manusia biasanya baru tenang kalau bisa melihat. Makanya Tuhan mengirim Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Supaya manusia sadar bahwa selama ini Tuhan itu benar-benar menyertai kita. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria itu adalah repetisi dari pesan para nabi di dalam perjanjian lama. Salah satunya di dalam Yesaya, saudara. Buka kitab saudara dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Nabi ini hadir dan melayani orang-orang Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem pada masa sebelum orang Babilonia menyerbu Yehuda. Jadi Yesaya melayani pada bagian selatan ketika perpecahan sudah terjadi. Yesaya hadir untuk memperingatkan bangsa ini bahwa mereka akan dihukum kalau hidup mereka tidak benar. Tuhan akan membangkitkan musuh-musuh sebagai cara Tuhan menghukum mereka. Dan itu yang benar-benar terjadi. Bangsa Israel yang ada di selatan itu, yang di utara sudah dihancurkan oleh Assyria. Yang di selatan dihancurkan oleh orang-orang Babilonia. Mereka diangkut menjadi tawanan. Yesaya sudah memperingatkan mereka itu akan terjadi. Dan memang benar-benar terjadi. Kendati demikian, Yesaya juga memberikan satu penghiburan. Sebagai pesan profetik. Itu memang harus mereka alami. Tapi tidak selamanya demikian. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Kita itu kan seringkali butuh tanda untuk mengambil sikap, untuk memutuskan sesuatu, supaya kita mantap di dalam menjalaninya. Sebab itu Tuhanlah sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia, apa saudara? Immanuel. Artinya Tuhan sudah membuktikan dirinya bahwa dia tidak meninggalkan umatnya. Bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi digenapinya. Kadang kita ini tidak sabar. Kapan ya Tuhan pemulihan itu digenapi di dalam hidupku? Kapan ya Tuhan hidupku akan mengalami sesuatu yang baru?
Kapan ya Tuhan hidupku akan mengalami pembalikan keadaan? Kita kan maunya cepat-cepat. Coba kalau Anda didiamkan oleh Tuhan 400 tahun. Dia ada tapi dia mendiamkan saudara. Baru didiamkan setahun 2 tahun saja kita sudah mencak-mencak. Karena Tuhan punya maksud untuk mendidik kita sebetulnya. Ketika dia berjanji, dia pasti menggenapi itu. Makanya kita perlu bergaul di dalam dengan firman Tuhan melalui kitab suci. Kita jadi tahu apa yang menjadi covenant. Kita jadi tahu apa yang menjadi perjanjiannya kepada kita. Mungkin belum digenapi. Ya jangan protes, jalani saja kehidupanmu. Dan hiduplah di dalam janji itu. Makanya dikatakan Immanuel, God with us. God is with us. Amuna pernah menjelaskan bahwa Immanuel artinya seperti teman seperjalanan. Berjalan berdua. Nah, malam ini atau sore ini kita akan mendalami secara khusus lebih dari sekedar berjalan bersama mengenai makna Immanuel ini. Ada satu kata Ibrani yang sangat indah yang saya akan bagikan kepada saudara, yaitu kafurah. Kafurah ini saudara artinya fellowship in him. Itu kafurah. Immanuel artinya bukan hanya sekedar teman seperjalanan atau berjalan berdua. Level yang lebih dalam atau tingkat yang lebih tinggi dari Immanuel adalah kafurah, fellowship in him. Jadi kalau berjalan berdua itu masih ada jarak. Masih menjadi pribadi yang terpisah antara kita dengan Tuhan. Sesungguhnya Immanuel itu mengingatkan kita. Kafurah artinya kita harus ada di dalam Dia. Live in him dan dia di dalam kita. Makanya arti kafurah itu fellowship in him. Ini adalah level di mana sesungguhnya kita harus upgrade hidup kita. Kita harus sampai di dalam level itu. Bukan cuma yakin dia ada mendampingimu. Bukan cuma yakin dia ada di samping kiri, kananmu, atau di depanmu, atau di belakangmu. Bukan. Tapi yang disebut dengan persekutuan, worship, intimacy. 3 konsep ini mewakili apa yang disebut dengan kafurah itu sebagai realitas iman kita di dalam Dia. Kalau dikatakan fellowship in him, berarti ada bagian aktif dari kita untuk bisa tinggal di dalam Dia. Menarik sekali perbincangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ayo buka Alkitab saudara di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat 24. Ini relevan dengan yang disebut sebagai fellowship with him itu. Relevan saudara. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 24, Yesus dengan sengaja pergi di tepi sumur Yakub. Karena dia tahu akan ada seorang perempuan yang datang untuk mengambil air di siang hari. Abuna pernah menjelaskan bukan bahwa ini adalah perilaku yang tidak lazim. Wanita itu tidak mengambil air sendirian di zaman Tuhan Yesus. Mereka mengambil beramai-ramai. Dan biasanya dilakukan pada pagi atau pada sore hari. Tapi wanita ini melakukannya tengah hari. Supaya dia tidak ketahuan. Belakangan kita mengerti bahwa dia punya banyak suami dan hidupnya tidak benar. Yesus dengan sengaja datang di sumur itu untuk menjumpai wanita ini. Di dalam ayat 20, Yohanes pasal 4, kita baca bersama-sama. Lanjutan perbincangan antara Yesus dengan perempuan itu. Saudara, pandangan cerita tentang geografis dulu. Sumur Yakub, tempat mereka bercakap-cakap itu berada di bawah kaki Gunung Gerizim. Ketika terjadi perpecahan kerajaan Salomo, maka orang-orang di kerajaan utara itu 10 suku tidak mau pergi menyembah Tuhan di Yerusalem.
mereka mendirikan bait suci mereka di atas Gunung Gerizim. Itulah sebabnya wanita ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Yang dimaksudkannya adalah Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di atas gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lihat ayat 23 saudara. Tetapi saatnya akan datang. Kalau Anda membaca maksud kata saatnya akan datang. Artinya hanya dalam beberapa jam lagi. Itu loh saudara. Jadi segera akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa keterkaitannya dengan kafura? Yesus memberitahu kepada wanita ini bahwa yang disebut fellowship with him itu bukan ritual. Kembali pada sejarah. Pusat penyembahan Israel pada zaman monarki Saul, Daud, dan Salomo ada di Gunung Moria. Di Bait Allah di sana. Itu penuh dengan tata cara. Penuh dengan ritual pengorbanan. Imam harus melakukan apa. Kalau mau menghadap Tuhan doanya seperti apa, pulang harus bagaimana dan seterusnya. Ketika kerajaan Salomo pecah, seperti Abuna jelaskan tadi, 10 suku pindah ke utara dan mendirikan kuil mereka, bait Allah mereka sendiri di atas Gunung Gerizim. Apa yang terjadi di sana? Tidak jauh berbeda dengan apa yang berlangsung di Yerusalem. Ritual, tata cara, 1, 2, 3. Tanpa sadar mereka menjalani ibadah mereka hanya untuk memenuhi tuntutan ritual. Ini menjadi jebakan buat kita hari ini. Bahwa Immanuel itu tidak berbicara mengenai ritual. Tidak. Bukan soal di gunung ini atau di gunung itu. Implementasinya hari ini, karena situasi pandemi, kita beribadah secara online, maka bukan lagi penting mempersoalkan tempat. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, karena kau Samaria, kau beribadah di atas, saya Yahudi, saya beribadah di Yerusalem. Tuhan Yesus merombak paradigma bahwa inti dari Immanuel bukan ibadahmu di atas gunung itu dan di atas gunung sana. Bukan. Kalau mau mengalami Immanuel itu, God is with us, untuk bersekutu dengan dia, bergantung pada hatimu. Hatimu. Kadang-kadang kan kita terlihat rohani dengan menjalani ritual dan ibadah kita, tata cara, liturgi kita. Ada loh, lebih menonjol liturginya daripada pesan firmannya. Akhirnya tanpa sadar liturgi menjebak kita. Pertama lagu penyembahan misalnya ya, itu liturgi loh saudara. 2 lagu kemudian adalah sukacita, lagu langsung masuk pada penyembahan. Akhirnya kita terpola menjalani ibadah di dalam sistematika yang seperti itu. Tanpa sadar kita lupa mengenai hati kita yang sebetulnya harus dibawa di hadapan Tuhan. Kita lebih melayani berdasarkan tuntutan ritual. Itu yang Tuhan nyatakan kepada perempuan Samaria ini. Bukan ritual. Bukan. Apalagi Tuhan membuka fakta bahwa Bapa yang disembah oleh nenek moyangmu di atas gunung ini dan di atas gunung itu bukan material being, tapi Tuhan itu adalah roh. Maka siapa yang menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau sudah bicara menyembah di dalam roh,
itu tidak bergantung pada tempat. Spiritmu yang harus connect. Spiritmu yang harus terhubung dengan Tuhan. Orang yang melayani dalam ritual, liturgi, tata cara, belum tentu spiritnya melakukan hal yang sama. Belajar dari orang-orang Farisi, terlihat rohani. Tapi sesungguhnya di dalam diri mereka tidak demikian. Apalagi di dalam masa-masa sulit seperti sekarang, di mana kita semua ibadah secara online. Mari kita membangun spirit kita. Jangan terjebak dan mementingkan ritualnya. Itu udah lewat, saudara. Orang tidak perlu lagi mempersembahkan korban hewan seperti hukum Musa demi menghadap Tuhan. Orang tidak perlu lagi melalui imam sebagai perantara untuk membawa doa dan pergumulannya. Sekarang setiap orang sudah bisa langsung mengakses Tuhan secara pribadi. Melalui apa? Rohmu. Jadi kalau kita mengalami dampak dan kuasa Immanuel, itu hanya terjadi ketika kita membangun spirit kita. Amin, amin. Itu yang ingin Tuhan Yesus katakan kepada wanita Samaria ini. Bahwa God is with us hanya akan engkau alami. Kalau engkau memang benar-benar tinggal di dalam Dia. Melalui sebuah persekutuan. Bukan karena kedagingan. Tapi karena roh. Ada 3 level hubungan kita yang bisa terjadi atau bentuk cara kita terkoneksi dengan Tuhan. Pertama, di dalam level relationship. Berelasi. Hai, nah itu relationship. Menyapa atau hang out bersama-sama itu relationship. Pergi bersama-sama itu relationship. Tapi menyembahnya dalam roh dan kebenaran tidak cukup hanya dengan relationship. Tidak cukup hanya dengan mengaku percaya. Wanita Samaria ini relationship. Orang-orang yang menyembah di atas gunung Gerizim dan di atas gunung Moria, itu pasti juga karena relationship. Itu sebabnya Tuhan berkata ada level yang lebih tinggi. Bukan cuma sekedar status, bukan sekedar tata ibadah. Level yang lebih tinggi adalah intimasi, keintiman dengan Tuhan. Ingat ketika murid-murid meminta Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa, apa yang Yesus katakan? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya dan berdoalah kepada Tuhan, kepada Bapamu yang di sorga. Intim. Dan intim itu nggak bisa dengan daging. Nggak bisa dengan ritual. Intim itu bisa dan hanya bisa dengan spirit. Dengan manusia rohmu. Kenapa seseorang bisa mengalami jamahan Tuhan? Kenapa orang bisa menangis di dalam hadirat Tuhan saat bersekutu dengan Dia? Karena rohnya terkoneksi dengan Tuhan yang adalah roh dalam sebuah keintiman. Maka dimanapun orang ini pergi dan beribadah, di situ dia bisa terhubung dengan Tuhan. Dan di situ dia bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya kita mengalami intimasi ini? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat konsep kafurah yang Abuna tadi sudah jelaskan. Bahwa relationship akan menuntun kita pada intimasi. Dan yang ada di antara keduanya adalah fellowship with God. Tanpa fellowship with God, Anda tidak akan pernah bisa intimasi dengan Tuhan. Immanuel itu adalah Dia di dalammu, live in Him.
dan Anda di dalam Dia. Itulah puncak dari intimasi itu. Ketika Maria berada di dalam level ini, saat Yesus datang ke rumahnya, dia berani menembus aturan bahwa perempuan harus di belakang. Dia berani masuk ke tempat pertemuan di mana hanya ada laki-laki berada. Demi untuk satu tujuan, membawa minyak narwastu dan menyiramkannya kepada Yesus. Dia berani. Karena ada sesuatu di dalam dirinya. Menuntut dia untuk melakukan itu, saudara. Kalau Anda tidak kuat di dalam situasi ibadah seperti hari ini, kita jalani secara kontemporer, maka kita akan tenggelam di dalam perubahan demi perubahan yang terjadi begitu cepat. Akhirnya kita menjadi tawar hati. Dalam situasi seperti sekarang ini justru kita harus membangun manusia rohani kita dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui fellowship with Him. Saya tertarik dan ingin merimain kita seorang wanita yang sakit pendarahan. Di dalam, coba buka di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-28, saudara. Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Saya harus mencari penanda di Alkitab saya bergeser. Oke, sudah ketemu. Ayat 25 coba lihat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun, bukan waktu yang singkat. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Habis-habisan. Dan sudah berjuang. Ini bicara mengenai situasi wanita itu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia tidak mau membuat Yesus sekedar sebagai teman perjalanan yang bisa dilihat dari jauh. Oh, itu Tuhan Yesus. Tidak. Dia mau menaikkan levelnya. Dia mau mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi hanya bisa terjadi ketika kita berada di dalam keintiman dengan Dia. Dan untuk bisa intim, Immanuel, fellowship with Him. Itu yang menjadi kerinduan wanita ini sehingga dia mengambil resiko. Kemudian wanita ini berkata di dalam ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Fellowship with Him itu seperti wanita ini menjamah ujung jumbai Tuhan Yesus. Jadi ada point of contact. Menjamah. Saya mau menggambarkan kepada saudara bahwa ketika rohmu bergerak, terangkat untuk terhubung dengan roh Tuhan di dalam ibadah, di dalam pujian, di dalam kehidupan rohanimu, di titik itu ada seperti wanita yang sakit pendarahan yang menjamah ujung jumbai jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Immanuel itu kuasanya mengalir di dalam kehidupan kita. Maka kalau terjadi fellowship with Him, orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Orang yang terikat, ikatannya bisa dilepaskan. Orang yang sedang terpuruk bisa bangkit, saudara, dengan penuh semangat lagi. Ini dampak kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup orang-orang yang mengalami fellowship with Him. Ada di dalam Dia. Karena ada di dalam Dia, maka kuasa yang ada di dalam Dia itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Wanita ini mengalami kesembuhan dari sakit pendarahan. Jadi kalau Bapak Ibu mau sembuh, lihat kunci dari apa yang Abuna jelaskan sore ini. Fellowship with Him. Supaya Anda mengalami keintiman dengan Tuhan melalui rohmu. Siapapun yang melakukan ini, mungkin situasinya kurang baik.
Mungkin keadaannya kurang menguntungkan, tapi dia bisa kuat dan bertahan karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupnya. Jadi jangan cuma mengeluh, kenapa ya Tuhan belum membalik-balikkan keadaanku. Saudara, Anda bisa bertahan saja sampai dengan hari ini, itu karena ada kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan. Itulah bukti dari Immanuel yang sejati di dalam hidup saudara. Maka kalau kita memahami maksudnya, kita tidak cuma memperingati dan merenungkan soal Immanuel ini menjelang Natal atau pada saat acara Natal di bulan Desember. Sepanjang hidup kita, karena kita mendekat kepada Tuhan, mencari Dia bukan melalui ritual, tapi melalui Roh, kita akan mengalami jamahan Tuhan yang sejati. Pak Dodi maju ke depan. Orang-orang yang merasakan kuasa Immanuel itu, saudara, dia akan tahu Tuhan ada di dalam dirinya. Dan dia juga tahu dia berada di dalam Tuhan. Abuna itu suka membayangkan bahwa Tuhan itu seperti habits, ekosistem ilahi. Jadi ketika kita berkata Immanuel, God is with us, berarti kita berada di dalam ekosistem Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka berada di Taman Eden, mereka berada dalam ekosistem Tuhan. Apa yang terjadi dalam ekosistem Tuhan itu? Di situ sendiri Tuhan hadir, saudara. Dia ada di situ. Di mana Tuhan ada, di situ ada ekosistem ilahi. Jadi kalau Immanuel, maka artinya kita dengan Tuhan itu sebetulnya tidak ada jaraknya. Inilah yang menjadi kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kelegaan, membawa kesembuhan, mengirimkan berkat. Karena kita ada di dalam Dia, Immanuel. Haleluya. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau ke gunung yang tinggi, Immanuel. Mau ke dataran rendah, Immanuel. Mau ada di dalam jurang, Immanuel. Terang, Immanuel. Apa? Gelap apalagi, Immanuel. Karena ada ekosistem Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada ekosistemnya. Di mana ada Tuhan secara pribadi, hadiratnya itu loh yang disebut dengan ekosistem. Haleluya. Kita menyanyikan sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Daud atau dibuat mazmur oleh Daud. Jadi lagu ini berasal dari mazmur Daud. Bagaimana dia mengekspresikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Karena ini lahir dari kesadaran hatinya yang mencari Tuhan. Bagaimana hidup Daud ini mengalami up and down, mengalami pergumulan, dikejar-kejar oleh musuh, teraniaya, berada di dalam ketakutan. Bahkan juga Tuhan menghukum dia. Apa yang membuatnya tenang? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Haleluya. Saudara yang ada di rumah sore ini, sadarlah bahwa Tuhan juga menyertaimu. Sehingga apapun situasimu, Anda bisa hadapi. Haleluya.